Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Ini video saya buat di pagi hari ini ya, pagi hari habis sholat subuh. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umatnya yang soleh dan solihah, insyaallah digolongkan kepada kita semua. Amin. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, di pagi hari sebelum sesudah sholat subuh, saya biasakan minum madu. Ini madu ya, madu yang dicampur dengan air hangat. Jadi tidak panas, suam-suam kuku. Jadi suam-suam kuku. Ini tidak tidak panas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasfi sudura qaumi mu'minin wa shifa'u lima sudur yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Alwanu ini itu madu. Alwanu fihi shifa'u linnas. Jadi alwanu menjadi obat linnas pada manusia, untuk manusia. Jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwasanya madu sebagai obat. Dan ini dibiasakan untuk minum di pagi hari. Ini sangat irit sekali, meskipun mahal ya madu, tapi ini sangat irit sekali. Tidak ada satu sendok jadi seperti ini. Nah, ini mungkin setengah sendok lebih lah. Ini jadi seperti ini. Jadi yang penting terasa agak manis, tidak begitu manis. Bismillah. Manis teman-teman. Nis, madu hangat, bagus sekali. Sebelum tidur saya juga minum, biasanya saya minum madu itu. Dan bangun tidur saya biasanya juga minum. Tapi akhir-akhir ini saya sering minum karena kehabisan madu. Kayak gitu. Tapi bagus sekali untuk terapi kita, bagi yang asam lambung juga bagus. Karena apa ya? Karena madu itu membantu untuk regenerasi sel yang ada di dalam tubuh kita, itu membantu regenerasi sel. Jadi kalau kita minum madu di malam hari sebelum tidur, itu kita minum madu, itu akan membantu regenerasi sel di waktu kita tidur. Karena setiap kita tidur itu sebenarnya sel-sel di dalam tubuh kita itu diperbarui seperti itu. Selain itu sebelum kita melanjutkan bahasan di pagi hari ini tentang anxiety psikosomatis, tentang takut dan lain sebagainya, saya selalu menyemangati kalian agar kalian lebih semangat lagi melihat video saya itu lebih tenang, karena video saya itu sifatnya menenangkan diri atau sebagai penenang kalian, pengganti obat penenang video Tombo Ati TV itu. Ya, belum kita melanjutkan membahas ini, silahkan kalian praktek dengan cara memijat titik refleksinya. Jadi sambil mendengarkan saya itu kalian bisa memijat titik refleksi di telapak tangan kayak gini atau begini, itu selama 3 menit kurang lebih. Nanti kalau sudah atau begini, lakukan seperti ini. Sambil atur pernapasan perut, kalian tarik nafas, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik dan hembuskan 8 detik sambil memijat titik refleksi seperti ini. Nah kayak gini ya, kalian pijat titik refleksi di tengah-tengah jari telapak tangan seperti ini. Kalian lakukan sambil mendengarkan video saya. Kiri juga, kanan kiri, tangan kanan. Jadi kayak ini. Kalian lakukan sambil mendengarkan video-video saya. Yang kalian yang belum mendengar video saya dari TV1 dan seterusnya, silahkan kalian lihat dari TV1 dan seterusnya urut agar kalian mendapatkan ilmunya dan segera bisa mempraktekkan, dan kalian bisa menikmati prosesnya sehingga kalian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan terapinya. Silahkan sambil pijat titik refleksi seperti ini. Nah, kayak gini. Tangan kiri, kanan kiri juga. Sambil kayak gini. Bagus ini. Energi kita itu akan bangkit. Ibaratnya energi positif kita itu akan berfungsi
akan aktif. Silahkan aktifkan tangan kanan, tangan kiri, nah, gitu sambil mendengarkan video saya. Kalau perlu juga di telapak kaki sambil duduk kayak gini, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri sudah saya sampaikan di video tentang pijat. Silahkan kalian bisa lihat di sana juga telapak kaki. Setiap titiknya lebih bagus 3 menit lebih, ya gitu. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini sekali lagi saya akan menyampaikan tentang persiapan kita untuk menghadapi bulan puasa. Ya, bagi yang anxiety psikosomatis itu sudah mikirnya luar biasa. Waduh, saya itu biasanya puasa terus nih, yang baru-baru sakit, yang sudah 1 tahun 2 tahun yang sudah mengalami ya. Wah, kalau puasa itu luar biasa. Saya tuh nggak bisa menikmati, ada yang seperti itu. Bahkan saya itu waktunya makan buka puasa itu harusnya seneng, tapi setelah buka puasa itu nggak ada seneng-senengnya, makan juga nggak ada nikmat-nikmatnya kayak gitu pas waktu buka puasa. Tapi di saat kalian itu sahur juga, pada waktu sahur itu kalian juga gimana ya, pokoknya nggak merasakan enaknya makan. Tapi teman-teman, ada juga di saat puasa, waktu puasa itu banyak yang merasakan enak dan bahkan sembuh. Saya tuh totalnya bulan puasa itu totalnya pada waktu bulan puasa waktu itu. Jadi sudah bisa menikmati. Karena apa? Kalau kita itu puasa, pada waktu puasa itu kita tidak mikirin makan, teman-teman. Pada waktu puasa, kalau jam 9 pagi biasanya perut itu berbunyi, atau jam 11 siang itu sudah merasa sangat lapar sekali. Kalau pas waktu tidak puasa itu lapar gitu. Tapi kalau pas puasa kita tidak memikirkan jangan-jangan nanti saya ini lemes, jangan-jangan nanti saya telat makan, jangan-jangan nanti saya itu kalau sudah telat makan akhirnya akan menjadi lemes dan akan menjadi kambuh dan lain sebagainya, karena makanan pola makannya tidak teratur. Tapi karena kita puasa, kita tenang, kita nggak mikirin makan, nggak lihat jam sekarang jam berapa kayak gitu. Kita nggak mikirin jam, kita nggak mikirin saya harus minum herbal, sebelum makan 15 menit saya harus minum herbal, terus saya harus minum minimal 8 gelas, atau dikit-dikit kita minum, atau dikit-dikit kita makan dan lain sebagainya. Kita nggak mikirin itu, teman-teman. Jadi lebih tenang, lebih bisa cuek, mengalihkan, terserah, yang penting saya puasa. Kalaupun sakit perut misalnya melilit, ya wajar saya puasa kan gitu. Jadi kan lebih tenang, teman-teman. Banyak yang normal atau yang sembuh itu di saat puasa. Nanti habis puasa itu sudah sudah terbiasa dengan terapi puasanya itu, sehingga akan segera pulih. Maksudnya nanti di saat sudah puasa itu sudah terbiasa lapar atau ngelih, terbiasa ngelih, lapar melilitnya sudah terbiasa. Biasa nih, wajar. Orang sehat pun sebenarnya wajar, teman-teman, melilit. Terus sampai kadang kita duduk kelamaan, kita berdiri kelayangan, orang biasa pun juga seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan bulan puasa bagaimana? Kalian tenang. Ya, namanya lagi sakit. Kalau misalnya mampu ya puasa. Kalau tidak mampu ya gimana ya, tidak puasa ya tidak apa-apa, kan kita sakit. Nanti bisa diganti kalau kita sudah sembuh. Nah gitu. Jadi teman-teman, ada yang misalnya sudah sakit tua, sakit jumbo, itu kan bayar vidya kayak gitu. Jadi kalian bisa tanyakan pada ustadz lebih jelas di lingkungan kalian. Saya sakit nggak bisa puasa, bagaimana ustadz? Itu atau bagaimana, silahkan tanyakan. Tapi konsentrasi saya untuk menyampaikan ini itu tentang kalian untuk mensikapi dengan berpuasa itu bagaimana. Kalau saya silahkan semangat dan silahkan coba. Walaupun kalian lemes, posisi sekarang ini masih lemes, kan bisa jadi besok pagi sudah sembuh, bisa jadi nanti siang sudah sembuh. Jadi keyakinan kalian untuk puasa masih ada sekitar 17 hari ya, 18 hari ya.
itu, atau 15 hari Pak. Pokoknya intinya kalian masih ada waktu untuk mempersiapkan mentalnya. Masalah kuat nggak kuat ya nanti berhenti. Kalau misalnya lemes ya makan, habis makan minum manis biar glukosanya stabil kayak gitu. Nah, di pagi hari di waktu sahur apa yang harus kalian makan? Saya makan nasi biasa, normal. Yang tadinya saya sedikit-sedikit tapi sering, saya makan nasinya normal seperti orang biasa normal. Saya nggak takut begah, saya nggak takut kembung, saya sudah niati untuk makan nasi dengan normal. Itu nasi dengan normal. Habis makan nasi satu piring itu saya minum manis. Tapi sebelum sahur saya biasakan minum madu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum madu, air hangat tuh. Habis minum madu, saya minum herbal dulu. Herbalnya tepung karut. Saya bangun jam 3 ataupun sebelum sahur, setengah jam sebelum sahur saya minum herbalnya tepung karut. Ya, saya minum tepung karut dulu, atau kalian yang tidak ada tepung karut misalnya kalian bisa minum promah dulu atau minum obat lambung lainnya dulu, zol dan lain sebagainya yang sebelum makan itu. 15 menit atau 10 menit lebih kemudian saya baru makan nasi. Makan nasinya ya satu piring itu tadi, satu piring full seperti orang biasa. Ciao. Habis makan nasi dengan pelan, tidak terburu-buru, saya minum air hangat putih biasa. Minum air hangat putih biasa, kemudian saya minum air hangatnya itu sampai sahur itu sering-sering. Jadi sampai sahur, sampai waktu sahur habis, sampai insyak itu saya sering minum lagi. Terus nanti sedikit-sedikit saya minum lagi. Itu saya minum lagi. Dan saya santai. Saya atur napas seperti kalian yang kalian lakukan, tetap lakukan ya. Pijat dari refleksinya dan kalian atur napas. Ya seperti itu. Sambil atur napas, menenangkan diri. Dan akhirnya saya melakukan puasa. Puasa saya tidak tidur. Saya jalan, saya gerak, bersih rumah, nyapu, pel, terus nanti kadang berbaring. Tidurnya tetap bersandar ya teman-teman, tinggikan badan setiap kita tidur, meskipun tidur siang, meskipun istirahat, jangan tidur terlentang dulu, karena biar esofokusnya yang di sini kuat, klepnya kuat. Kalau kita sudah kuat mau tidur terlentang ya nggak apa-apa, nggak refleks asam lambungnya, seperti itu. Jadi santai saja untuk menghadapi puasa ini, jangan panik, jangan stres. Yang baru mengalami sakit anxiety psikosomatis yang mungkin disebabkan oleh asam lambung, ini ya, mungkin waduh besok saya puasa gimana? Jangan stres. Saya 2 tahun mengalami 2 puasa. Dan alhamdulillah saya baik-baik saja. Dan saya yang puasa pertama itu saya punya hutang 10 hari, dan alhamdulillah sudah saya selesaikan, sudah saya ganti di tahun berikutnya, saya menggantinya. Terus alhamdulillah pas waktu proses penyembuhan itu saya puasa full 1 bulan, dan setelah itu saya sembuh. Dan kalau ada sensasi, saya sudah nggak menganggap ini itu akan terjadi masalah yang buruk pada tubuh saya. Sampai misalnya ada sensasi yang parah, kita flu sampai wah luar biasa, sampai pusing, sampai menggigil, sampai keringat dingin yang sangat luar biasa. Saya sudah tidak menganggap itu akan menjadi masalah buat tubuh saya, karena itu sudah hal yang normal. Orang yang sehat pun yang tidak kena anxiety psikosomatis, dia kadang merodok, istilah Jawanya merodok, tubuhnya menggigil, flu kayak itu normal-normal saja, tidak memikirkan takut mati, tidak memikirkan takut penyakit yang berat, tidak memikirkan takut yang aneh-aneh. Tapi bagi yang anxiety, tetangga kita sakit saja kita yang merasakan sakit, ya kan? Tetangga kita meninggal kita merasakan takut matinya, ya. Tetangga kita yang sakit liver misalnya, takut jantung, sakit ini, seolah-olah kita merasakan yang jangan-jangan jangan-jangan kita tetangga kita sakit saja seolah-olah kita yang sangat merasakan luar biasa sakitnya. Tetangga kita yang sakit misalnya sakit berat, seolah-olah kita tuh merasakan, wah jangan-jangan saya seperti ini, jangan-jangan saya seperti ini, kan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan
kita sudah sadar bahwasanya sakit kita itu tidak berbahaya. Sakit kita itu sakit yang ringan sebenarnya. Hanya saja dari asam lambung itu naik mengenai esofagus, hingga esofagus itu mengenai klep ya, otot klep di lambung itu naik ke otot esofagus, dan itu memberi sinyal kita di amandila, itu memberi sinyal ke otak bahwasanya terjadi bahaya, hingga akhirnya kita takut, kita trauma. Kemarin begini, jangan-jangan saya begini lagi, kemarin begini, jangan-jangan seperti ini lagi. Makanya saya di waktu-waktu sebelumnya sudah menyampaikan, video-video sebelumnya itu sudah menyampaikan, pakailah kata ajaib untuk sembuh dari anxiety. Kata ajaibnya apa? Meskipun. Nah, meskipun kemarin saya kelayangan, saya baik-baik saja. Meskipun saya panas dada sampai punggung, ternyata saya baik-baik saja. Meskipun perut saya bunyi keruduk seperti menanak memasak air, geruduk air yang umum gitu. Nyatanya saya baik-baik saja. Saya normal-normal saja. Hanya saja perasaan saya saja yang mendramatisir. Saya saja yang terlalu berhalusinasi. Bahkan ada yang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bahkan saya dulu seperti itu. Saya bisa melihat apa, saya bisa melihat apa. Itu halusinasi, bukan karena kita terbuka apa-apa ya. Kita sampai terhalusinasi seperti itu. Oleh karena itu, untuk meyakinkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa kita itu baik-baik saja, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita dekat kepada Allah, kita mohon solusi kepada Allah. Saya serahkan hidup dan mati hamba kepada Engkau ya Allah yang menciptakan saya. Engkau selalu menemani hamba, Engkau selalu menjaga hamba. Saya serahkan kepada Engkau. Apapun yang terjadi terserah Engkau yang Maha Kuasa. Kayak gitu dengan ikhlas. Lalu kalian sudah bisa membenahi pikirannya. Kita sudah bisa menjadi ikhlas. Kita sudah bisa lebih rela, lebih ridho. Kita diberi sakit, terserah ya Allah. Aku yang penting menikmatinya. Ayo, kalian jangan takut, jangan khawatir. Ini masih ada waktu, beberapa hari sudah saya sampaikan. Nanti saya akan membahas terus juga dengan menyemangati kalian agar kalian bisa beribadah dengan normal, tidak ada rasa takutan, traumanya hilang, dengan cara kalian sering-sering melakukan pijat titik refleksi juga, atau pernapasan perut, meditasi dan juga afirmasi. Selalu ucapkan aku bersyukur dan berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna, dengan izin Allah kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur, aku berani lagi, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kalimat afirmasi itu hafalkan dan ucapkan setiap saat, karena itu akan memasukkan ke alam bawah sadar kalian, untuk menginstal alam bawah sadar kalian, sehingga kalian akan menjadi seperti apa yang kalian ucapkan tadi. Akan berani lagi, akan percaya diri lagi, akan membahagiakan orang yang kita cintai, kita akan bahagia lagi, sehat sempurna, kayak gitu teman-teman. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita saling mengingatkan. Bagi yang belum sembuh total, saya mohon untuk menguatkan diri dulu, dan kemudian nantinya kalian bisa membantu orang yang lain setelah kalian kuat, kayak gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.